Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel pastinya. Oke kawan, kali ini saya mau ngebahas PC All-in-One punya Lenovo yang sudah ada di belakang saya dengan tipe ThinkCentre Neo 30A 24 Gen 3. Nah, untuk harga dari pertanyaan kita review, dia ini harganya baru di angka Rp10.499. Ngomongin soal All-in-One, sebenarnya ini adalah segmen untuk kebutuhan kantoran ataupun untuk kebutuhan bisnis yang dimana orangnya itu cari simple, kemudian untuk maintainnya juga lebih mudah dengan daya yang lebih rendah dibandingkan kalau kita compare sama beli PC. Ya, simpelnya sih kayak gitu bro. Cuman dari All-in-One yang kita bahas ini, dia punya beberapa value dibandingkan komputer yang lain. Yang pertama, All-in-One ini garasinya panjang bro, dia 3 tahun dan bisa onset untuk servisnya. Jadi kalau ada apa-apa, tenang aja, nanti servis senternya Lenovo atau teknisinya akan nyamperin ke rumahnya teman-teman. Kemudian untuk daleman dari All-in-One ini, dia juga sudah dibekali dengan spek-spek yang cukup tinggi. Mulai dari prosesor Intel FF Gen 12 yaitu 1235U yang dimana speed prosesor ini sudah mencapai di angka 4,4 GHz. Lalu untuk memorinya ini juga udah gede bro. Dia udah dikasih RAM 8GB DDR4 yang pastinya ini dual channel dan bisa kita expand hingga 16GB. Kemudian untuk kapasitasnya sudah dibekali dengan M2 NVMe Gen 4 yang kapasitasnya di angka 512GB. Ini lumayan bro. Dia juga memiliki hardware layar yang ukurannya gede banget di angka 23,8 inch. Kemudian untuk hardwarenya, layar ini juga sudah menggunakan panel IPS yang tentunya resolusi Full HD dengan kecerdasan di angka 250 nit dan dia ini memiliki akurasi di angka 75% NTSC. Lalu untuk menunjang dari softwarenya, varian produk ini juga sudah dibekali sama Windows 11 plus Office 2021. Ini speknya. Kemudian misalkan kita ngomongin tentang kebutuhan kantoran. Seri All-in-One punya Lenovo ini juga dibekali dengan kamera yang posisinya di atas dengan gambar yang cukup jernih di resolusi 720p. Lah kalau misalkan ya kita ngomongin tentang kebutuhan copy paste data, All-in-One ini sama kayak PC bro. Dia punya banyak I/O port yang posisinya itu terletak di bagian belakang. Mulai dari colokan RJ45, ada USB, kemudian ada juga untuk colokan-colokan yang lain yang posisinya terletak di bagian belakang. Dan misalkan teman-teman ingin memaintain All-in-One ini ditaruh di meja, untuk manajemen kabelnya ini juga mudah bro. Teman-teman cuman membutuhkan sebuah kabel power bawaan dari All-in-One ini yang dayanya itu cukup kecil di angka 90 wattan dan colokannya kayak gini USB. Terus untuk main kabel yang lain kan cuma paling nambahin kabel keyboard sama mouse yang sudah terinclude kalau beli model kayak gini. Misalkan mau pengen rapi sekalian, teman-teman juga bisa banget untuk beli keyboard mouse yang Bluetooth supaya untuk meja kerja kalian itu semakin clean dan nyaman digunakan. Dan misalkan kalau kita ngomongin tentang performanya bang, untuk i5 Gen 12 ini apakah mumpuni? Misalkan teman-teman menggunakan All-in-One ini untuk kebutuhan ngedit tipis-tipis pakai Adobe Premiere ataupun pakai Photoshop dan juga aplikasi yang lain, dia termasuk cukup nyaman karena memiliki VGA Intel Iris Xe grafis. Misalkan kurang, ya RAM-nya tinggal tambahin aja bro supaya performanya semakin mumpuni untuk bisa mengerjakan kebutuhan desain kalian. Oke bro, kita akan lanjut ngomongin tentang tips and trik cara perawatan dan min plus dari All-in-One kalau kalian sudah membelinya. Pertama, basically sebenarnya kalian tahu bro bahwa All-in-One ini sama seperti laptop, cuma dia ditaruh nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi maintainnya itu ya sama-sama kayak laptop. Pokoknya jangan sering mematikan tombol power lewat tombol fisik, mendingan pakai shutdown secara software supaya lebih awet dan jangka lama. Terus kemudian yang kedua, teman-teman itu sejauhnya kalau mau naruh All-in-One jangan ditaruh di tempat yang lembab dan juga terkena sinar matahari secara langsung. Karena gini bro, komponen ini kalau kita bongkar, dia itu dalamnya juga kerja dan kalau panasnya itu berlebih ditambah terkena sinar matahari, nah itu akan menimbulkan masalah, ujung-ujungnya All-in-One kan nggak akan jadi awet. Kemudian kalau kita ngebahas tentang min plusnya All-in-One, dia ada 3 macam yang perlu kalian perhatikan. Dan yang pertama adalah All-in-One ini dia dalamannya nggak bisa di custom kalau kalian beli. Contohnya prosesornya ini nggak bisa diganti bro, mendingan kalian menentukan kebutuhan dan budget kalian di mana, karena ini kalau udah beli, wah kalian nyesel ini kurang tinggi ataupun kurang rendah, dia nggak bisa diganti prosesornya. Terus yang kedua, dia ini kalau kita sandingkan dengan rakit PC di budget yang sama, dia itu jauh kurang powerful. Misalkan kita kalau beli di atas 10 juta dapat Ryzen 5 ataupun Core i5 Gen 5 dan juga VGA yang VRAM-nya gede. Kalau yang ini dia kan cuma pakai Intel Iris Xe dan prosesornya ini seperti kayak prosesor laptop yang seri hemat daya doang. Terus yang ketiga, ngomongin tentang opsi upgrade, All-in-One ini dia sangat minim banget. Paling-paling kita cuma bisa ngupgrade RAM dan juga ganti penyimpanan dengan kapasitas yang lebih gede. Jadi
Jadi intinya pastikan sebelum beli kebutuhannya buat apa. Tapi memang sih bro, kalau kita ngomongin tentang kebutuhan di dalam perkantoran ataupun di dalam perhotelan dan lain, model all-in-one ini lebih diminati di pasaran dibandingkan model rakit PC. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita bagi, semoga bermanfaat. All-in-one punya Lenovo yang memiliki value, karenanya panjang 3 tahun, layarnya gede dan jeroannya udah seri baru yaitu Intel i5 Gen 13 beserta komponen pendukung yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.